Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imran dari kelas MPI 6A, akan menjelaskan beberapa materi mengenai evaluasi program pendidikan. Yang pertama mengenai atau menjelaskan apa sih rencana kerja, program kerja, dan program pendidikan. Nah, rencana kerja adalah suatu upaya atau tindakan ataupun rencana sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu program kerja. Program kerja merupakan suatu susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan program pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu hakikat evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan adalah suatu proses kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil program belajar mengajar yang dialami siswa, apakah program pendidikan tersebut telah tercapai atau belum. Nah, pada hakikatnya evaluasi program pendidikan dilakukan untuk melihat sejauh mana program pendidikan tersebut dapat berjalan, apakah terdapat kendala atau bagaimana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah proses evaluasi program pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu kegunaan atau manfaat dari sebuah evaluasi program pendidikan. Nah, kegunaan atau manfaat dari adanya sebuah evaluasi program pendidikan adalah memberikan pertimbangan sebelum adanya keputusan dari pemilik kebijakan. Nah, manfaatnya adalah dengan adanya keputusan yang tepat terhadap program yang sedang atau sudah dilaksanakan, evaluasi yang sering dipahami selama ini dalam dunia pendidikan adalah terbatas pada penilaian saja. Nah, itulah beberapa manfaatnya. Selanjutnya yaitu tentang objek evaluasi program pendidikan. Nah, objek evaluasi program pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau program pendidikan yang berpusat pada perhatian atau pengamatan. Yang kelima, selanjutnya mengenai perbedaan antara kebijakan pendidikan dengan program pendidikan dan berikan contohnya. Nah, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Nah, contoh dari sebuah kebijakan pendidikan merupakan salah satunya yaitu kebijakan ujian nasional yang disetarakan pada tahun 2021 yaitu ditiadakan. Nah, dengan ditiadakannya UN, seluruh siswa memiliki kesetaraan tidak mengikuti atau seluruh ujian nasional ditiadakan. Sedangkan program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Nah, contoh dari program pendidikan yaitu program kewirausahaan. Nah, dibuka juga program terobosan kewirausahaan di mana para mahasiswa dan siswa berkesempatan untuk mendirikan usaha sendiri, baik itu usaha berbasis digital maupun non-digital. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kira-kira program pendidikan apa yang rencananya akan saya lakukan evaluasi dan apa alasannya. Nah, program yang ingin saya lakukan evaluasi yaitu program Gerakan Literasi Sekolah. Nah, program Gerakan Literasi Sekolah merupakan sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga terciptanya pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Nah, adapun alasan saya ingin mengevaluasi program ini karena ingin melihat sejauh mana perkembangan program literasi ini khususnya di Indonesia, karena melihat dari data bahwa UNESCO menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk melakukan evaluasi program Gerakan Literasi ini. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi program pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.